Novel Raja Tertinggi. Bab 1921. Tidak heran, Don Omi, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Mengatakan, apakah kamu berhasil atau tidak pada akhirnya, biarkan aku kembali ke ingatan masa laluku, oke? Permintaan ini, bagaimanapun Omi tidak bisa menyetujuinya karena Omi telah berjanji pada Wang Suewei. Sekarang kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang, kacau menjadi sama dengan dua orang. Jika Anda hanya bisa memilih satu, mana yang lebih baik untuk dipilih? Tidak ada gunanya bagimu untuk memohon padaku, karena tujuanku adalah untuk hidup dengan kehidupan masa lalu dan kenangan kehidupan sekarang. Jadi aku harus bereksperimen sampai aku berhasil. Oh baiklah. Persis seperti itu, Omi bereksperimen selama lebih dari setengah tahun, dan Wang Suewei serta Murong Guo mengulanginya ratusan kali berulang kali. Akhirnya, Omi perlahan merangkum pengalamannya dan menyentuh trik cermin bekasnya. Pada akhirnya, Omi juga sangat akrab dengan cara mengoperasikan cermin kehidupan sebelumnya. Berhasil, saya dapat menggunakan semua fungsi cermin kehidupan masa lalu. Ternyata setelah sepenuhnya menguasai penggunaan cermin kehidupan masa lalu, saya dapat memiliki begitu banyak pilihan. Saya dapat memilih untuk mengembalikan beberapa ingatan kehidupan masa lalu saya dan membatalkannya. Kenangan buruk dari kehidupan masa lalu saya, sehingga memungkinkan kenangan kehidupan ini mendominasi dalam jiwa saya. Dengan cara ini, saya tidak akan berubah menjadi orang lain, dan saya tidak akan pertama dipengaruhi oleh ingatan kehidupan masa lalu Anda, sehingga mengubah kepribadian Anda dan semacamnya, dan juga mampu mengetahui apa yang terjadi di kehidupan masa lalu Anda. Omi tersenyum sedikit, tidak menyia-nyiakan penelitiannya selama setengah tahun terakhir. Tentu saja, orang yang paling berterima kasih adalah Wang Suewei, yang telah diombang-ambingkan oleh Omi ratusan kali selama setengah tahun terakhir. Ini terakhir kalinya, aku janji. Omi berkata kepada Wang Suewei. Wang Suewei yang menghadapi Omi saat ini adalah kombinasi dari Murong Guo dan Wang Suewei, dan kepribadiannya telah berubah ke titik di mana dia tidak tahu apakah dia adalah Wang Suewei atau Murong Guo. Apakah kamu akan mengubahku menjadi Wang Suewei atau Murong Guo? Tubuhmu ini, bagaimanapun juga, berasal dari kehidupan ini. Jadi, agar adil, itu harus dominan dalam kehidupan ini, dan kehidupan masa lalu hanya dapat tetap berada di pikiranmu sebagai kenangan, dan tidak dapat memengaruhi kehidupan ini. Hal yang sama berlaku untuk saya memulihkan ingatan saya sendiri setelah itu. Saya tidak bisa membiarkan ingatan kehidupan masa lalu saya mengubah saya atau memengaruhi saya. Ya, itu yang terbaik. Suewei, sekarang adalah yang terakhir kalinya. 10 menit kemudian, Wang Suewei membuka matanya. Tuan. Wang Suewei berteriak dengan penuh semangat, dan dari sorot matanya, dia sekarang benar-benar karakter Wang Suewei. Omi berkata, Suewei, apakah kamu memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalumu? Ya, ada, kecuali ingatan tentang kehidupan masa laluku ada di pikiranku seperti buku cerita yang pernah kubaca. Aku tahu apa yang terjadi, tapi itu tidak mempengaruhiku sama sekali. Itu yang terbaik. Tuan, saya sangat menyukai Anda di kehidupan masa lalu saya. Wang Suewei tersipu dan berkata, oh, Wang Suewei sangat senang. Omi berkata, baiklah, selanjutnya, aku akan memulihkan ingatanku tentang kehidupan masa laluku sendiri, dan terima kasih telah membantuku, aku akan membiarkanmu menonton dari samping. Terima kasih Tuan. Omi cukup percaya diri kali ini. Omi mengambil cermin kehidupan masa lalu, lalu mulai pulih. 10 menit kemudian, Omi membuka matanya. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Guru, bagaimana kabarnya? Selfie, aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu tentang kehidupan sebelumnya? Mengapa kamu merasa tidak berubah sama sekali? Wang Suewei bingung. Lebih besar dari. Omong kosong, jika saya berubah sekarang, maka saya tidak akan terpengaruh oleh ingatan kehidupan masa lalu saya lagi, dan penelitian setengah tahun ini akan gagal. Saya telah memperoleh ingatan kehidupan masa lalu sekarang. Hanya saja, ingatan kehidupan masa lalu hanya bisa jadilah seperti miniatur dalam pikiranku. Mereka tidak akan mempengaruhiku dengan cara apapun. Aku tetaplah aku, tapi aku bisa membaca kenangan kehidupan masa lalu lagi. Tuan, bagaimana kehidupan masa lalumu? Sulit untuk dijelaskan. Tetapi singkatnya, saya mati dengan menyedihkan di kehidupan saya sebelumnya. Betapa menyedihkan. Memotong kejantanan saya dan akhirnya membuat kepala saya diinjak. Suatu hari, saya akan menemukan pria itu, mencuri wanitanya. Meledakkannya di depan wajahnya, dan akhirnya menginjaknya sampai mati. Wang Suewei terkejut. Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Wang Suewei ngeri. Omi sebenarnya mengatakan untuk mengambil wanita seseorang dan bagaimana di depan wajah seseorang. Kata-kata seperti ini, sepertinya Tuan sebelumnya tidak akan seperti ini. Omi kaget. Tuan, sepertinya sebelumnya Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Omi dengan getir berkata, apa? Kurang lebih, ingatan tentang kehidupan masa laluku masih sedikit mempengaruhiku. Tidak sama sekali, itu tidak mungkin. Aku juga. Wang Suewei mengangguk malu-malu. Efek apa yang kamu miliki lagi? Sepertinya aku lebih menyukai tuanku dari sebelumnya. Aku pikir itu pasti dipengaruhi oleh ingatan kehidupan masa laluku. Lalu tunggu apa lagi? Omi tersenyum. Tuan, apa maksudmu? Ayo. Omi memeluk Wang Suewei di pinggangnya. Tuan, jangan seperti itu. Cinta pria dan wanita, sifat manusia, bahkan makhluk abadi sulit dihindari. Omi berada di aula utama, memberi Wang Suewei yang jahat. Setelah selesai, Omi menghela nafas dan sepertinya memiliki beberapa penyesalan di dalam. Omi tersenyum pahit, tidur seperti iblis yang penuh nafsu, tidur seperti Buddha yang suci. Tuan, Wang Suewei bergegas bangun dan berpakaian. Alis Omi berkerut lurus. Setelah ini terjadi, hubungan guru-murid berubah menjadi canggung di masa depan.
Maaf, Sue Wei, saya tidak tahu mengapa saya begitu impulsif. Saya pikir saya pasti terpengaruh oleh beberapa kenangan kehidupan masa lalu saya. Tidak apa-apa, Tuan. Wang Sue Wei menundukkan kepalanya dan berkata. Omi berkata, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang pria yang merupakan mimpi buruk dari gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ibu kota negara, dan saya mencemarkan total lebih dari 1.000 wanita yang baik. Cek, saya semua terkejut sekarang. Sebelum Bimbo mengatakan bahwa saya menajiskan puluhan, itu setelah mengenal Bimbo. Sebelum mengenal Bimbo, saya telah menodai ribuan wanita baik. Tuan, kamu benar-benar brengsek di kehidupan masa lalumu. Ya, jadi aku benar-benar pantas mati dengan kematian yang mengerikan di kehidupan masa laluku. Aku pasti hanya dipengaruhi oleh pikiran kehidupan masa laluku, itu sebabnya aku tidak mengendalikan diri dan melakukan apa. Tuan, tidak apa-apa, aku tidak akan menyalahkanmu. Baiklah, jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau begitu aku pergi. Wang Suewei membuka pintu aula utama dan pergi. Omi berdiri sendirian di aula utama agak tertekan. Bukan karena tidur dengan muridnya, tetapi karena mendapatkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya, yang agak mempengaruhi Omi. Misalnya, Omi merasa sangat bersalah di dalam hati setelah melakukan begitu banyak hal buruk di kehidupan masa lalunya. Selain itu, dibunuh secara brutal di kehidupan masa lalunya, meskipun dia pantas mendapatkannya, Omi masih akan merasa tidak bahagia di dalam. 1922. Awalnya, Omi tidak memiliki kekhawatiran ini, tetapi sekarang dia melakukannya. Adapun aspek yang baik, ada beberapa. Misalnya, Omi sekarang dapat mengingat banyak metode kultivasi abadi, yang memungkinkan Omi menjadi abadi lebih cepat. Adapun yang lain, Omi tidak pergi untuk membaca ingatan itu. Misalnya orang yang dia sukai di kehidupan sebelumnya, Omi tidak mau membaca ingatan itu karena itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Wanita yang disukai Omi di kehidupan masa lalunya adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Omi dan tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Omi memejamkan mata dan berkultivasi selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Omi telah menembus ke tahap ke-6 kesengsaraan. Akhirnya menembus ke tahap ke-6 kesengsaraan. Metode intersepsi abadi, keluarga dari kehidupan sebelumnya masih sangat kuat jika itu diteruskan ke dunia roh. Tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk abadi yang akan dibudidayakan. Omi tertawa terbahak-bahak. Gerbang Dharma abadi mencegat itu adalah metode kultivasi abadi yang sangat kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, Omi memiliki kesan bahwa orang-orang yang biasanya jenius dapat menembus ke tingkat abadi sebelum usia 15 tahun. Tentu saja, ada juga mereka yang menerobos ke immortal hanya ketika mereka berusia lebih dari 100 tahun. Mengapa begitu cepat? Ada dua alasan. Yang pertama adalah bahwa di bekas dunia abadi, ada sangat banyak metode kultivasi abadi. Dan yang kedua adalah bahwa dunia abadi memiliki banyak energi spiritual dan ada juga energi abadi. Jadi tentu saja itu tidak sebanding dengan dunia spiritual ini. Oleh karena itu, ada banyak makhluk abadi di alam abadi. Tentu saja, ada lebih banyak pembudidaya abadi. Fondasi komposisi alam abadi masih pembudidaya abadi, jumlah yang tak terbatas dari mereka. Hanya saja para pembudidaya abadi alam abadi, yang berada di bagian bawah hierarki, terutama mereka yang berada di tahap Yuanying, tahap penggabungan, dan sejenisnya, sebanyak selusin sepeser pun di alam abadi, dan paling tidak memiliki kewarganegaraan di alam abadi. Untuk bertahan di dunia abadi, seseorang harus menjadi seorang abadi. Setelah Omi naik ke dunia abadi di masa depan, dia secara alami akan menjadi abadi, dan dia bukan status terendah di dunia abadi apalagi yang terlemah. Meskipun ada banyak dewa di dunia abadi, tidak semua orang bisa menjadi seorang immortal, dan beberapa dari mereka yang tidak memiliki pengaruh hampir tidak bisa menjadi immortal karena mereka tidak memiliki metode kultivasi immortal. Di sisi lain, beberapa kekuatan besar, keluarga besar, kerajaan abadi dan sejenisnya, karena mereka menduduki paling banyak sumber daya yang menguntungkan dan memiliki semua jenis metode kultivasi abadi, seringkali lebih mudah untuk menjadi abadi, dan ada banyak yang menjadi abadi di usia remaja. Singkatnya, kesenjangan antara kaya dan miskin jauh lebih besar daripada di dunia roh, dan persaingan sosial dan kekejaman bahkan lebih besar. Omi berjalan keluar dari aula utama setelah menerobos ke tahap ke-6 kesengsaraan. Sekarang dia memiliki metode kultivasi abadi, dia yakin bahwa dia akan naik dalam 30 tahun. Omi tiba di ruang budidaya Mukianji. Mukianji kebetulan baru saja menyelesaikan kultivasinya. Omi, apakah kamu berhasil dalam penelitianmu? Mukianji bertanya dengan mata khawatir. Dia takut Omi tidak berhasil, tetapi malah kehilangan ingatan akan kehidupan ini. Omi tersenyum heheli. Sungguh cantik kecil yang cantik. Oh, hehe. Keberuntungan macam apa yang saya miliki. Saya benar-benar dilahirkan kembali dan melihat wanita cantik seperti itu. Hahaha. Hei Omi, jangan menakutiku. Tubuh Mukianji bergetar. Omi tertawa, aku hanya bercanda dengan mula. Kau membuatku takut sampai mati. Mukianji menatap. Sudah kubilang aku bercanda denganmu. Kamu berhasil. Ya, dan sekarang aku telah memulihkan ingatanku tentang kehidupanku sebelumnya. Sangat cepat. Omi berkata, aduh, sulit untuk dijelaskan, ada baik dan buruknya katakanlah. Untungnya, saya mempelajarinya selama setengah tahun untuk meminimalkan sisi buruknya, dan saya hanya sedikit terpengaruh oleh kehidupan masa lalu saya sekarang. Qianji, jika di masa depan Anda menemukan bahwa saya berbeda dari masa lalu dalam hal apapun, atau lebih dari itu berarti saya terpengaruh. Mukianji berkata, fakta bahwa kamu dapat berbicara denganku seperti itu sekarang berarti kamu hampir tidak terpengaruh sama sekali. Aku lega. Oh, Qianji, sekarang saya memberikan Anda metode kultivasi. Metode kultivasi ini adalah metode keluarga saya sebelumnya. Apa itu metode kultivasi abadi?
Sederhananya, ini adalah eksotika budidaya, dan dengan eksotika budidaya ini, kecepatan menjadi abadi akan dipercepat, kecuali bahwa dunia roh bagaimanapun juga adalah dunia roh, dan kondisi udara di sini tidak dapat dibandingkan, jadi itu tidak memiliki efek sekuat dunia abadi. Namun, itu juga sudah tidak dapat dipercaya bahwa saya baru saja menembus ke tahap ke-6 kesengsaraan. Awalnya, saya terjebak di tahap ke-6 kesengsaraan, tapi sekarang saya memiliki metode kultivasi abadi ini. Itu bukan lagi masalah sama sekali, dan saya yakin bahwa saya dapat melambung dalam 30 tahun, atau bahkan 20, 10. Ah, sangat cepat. Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Bagus. Omi segera mewariskan metode kultivasi abadi leluhur keluarganya dari kehidupan sebelumnya, metode intersepsi abadi kepada Mukianji. Mukianji terkejut, seberapa kuat mengapa tidak ada orang di dunia roh kita yang menciptakan metode ini. Tidak heran kamu mengatakan itu adalah peri penjual eceran budidaya. Oh, jika tidak, menurut Anda mengapa ada begitu banyak makhluk abadi di dunia abadi, hanya berdasarkan sumber daya udara di dunia abadi? Aku tidak sedang berbicara denganmu, aku harus segera menutup pintu. Mukianji tidak sabar untuk mengatakannya. Bagus. Aku akan pergi mencari Tang Huan dan yang lainnya dan mengajari mereka gerbang Dharma. Omi segera pergi mencari Lu Yuxi dan mengajarkan Dharma abadi kepada Lu Yuxi. Kemudian Omi datang ke tempat Mo Yuyan. Yuyan, aku akan membiarkanmu memulihkan ingatan kehidupan masa lalumu sekarang. Tetapi kamu sekarang memiliki dua pilihan. Pertama, biarkan kehidupan ini menjadi dominan. Dan kedua, biarkan kehidupan masa lalumu menjadi dominan. Pilihanmu sendiri. Aku tidak tahu kamu membantuku memilih aku adalah siapapun yang kamu inginkan. Aku ingin kamu menjadi Mokuyan, bagaimanapun juga, hidup ini adalah hidup ini. Mantan Cherry WHO hanyalah kenangan di benakmu, kamu tahu saja, tidak harus. Ya, aku mendengarmu. Kalau begitu, mari kita mulai. 10 menit kemudian, Mo Yuyan memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, tetapi ingatan kehidupan masa lalunya tersimpan di benaknya. Dia perlu tahu apa yang perlu dia ketahui untuk membacanya, itu tidak akan banyak berpengaruh pada kepribadiannya. Dalam hidup ini, Omi, ya, saudaraku. Mo Yan tersenyum. Haha, ya, kamu adalah salah satu saudara dan saudariku di kehidupan sebelumnya. Haha, Omi, aku punya perasaan yang sangat rumit sekarang karena aku telah mempelajari ingatan kehidupan masa laluku. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi pada kita di kehidupan masa laluku. Ya, Mo Yuyan berkata, begitu banyak saudaramu di kehidupan masa lalumu, jika mereka semua dapat menemukan reinkarnasi mereka dan memulihkan ingatan mereka, betapa bagusnya yang aneh. Saya tidak tahu, saya seharusnya tidak seberuntung itu, saya telah menemukan seseorang yang saya kenal di kehidupan masa lalu saya 2 kali berturut-turut, surga tidak akan terlalu memihak saya. Maka semuanya akan menjadi seperti takdir. Mo Yuyan memandang Omi dengan penuh emosi, mendapatkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya, cara dia memandang Omi jelas berbeda, lebih mesra dari sebelumnya, seolah-olah mereka sudah saling kenal. Lainnya sejak lama, Omi awalnya ingin mengajari Mo Yuyan metode kultivasi abadi, tetapi, melihat tatapan penuh kasih sayang Mo Yuyan, Omi merasa jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, dia akan merasa kasihan dengan suasananya, jadi Omi tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu. Dengan Mo Yuyan, hanya setelah 1 jam Omi meneruskan metode kultivasi abadi kepada Mo Yuyan. Baiklah, aku akan pergi mencari Tang Huan. Tang Huan juga perlu memulihkan ingatan masa lalunya. Ibu Tang Huan dari kehidupan sebelumnya, saya mendengar bahwa dia sangat kuat. Tanya Mo Yuyan. Kehidupan Tang Huan sebelumnya setidaknya lebih kuat dari kehidupan saya sebelumnya. Saya tahu apakah dia memilih kehidupan sebelumnya sebagai dominan atau kehidupan ini. Jika dia memilih kehidupan sebelumnya sebagai dominan, saya khawatir dia mungkin tidak menyukai saya lagi. Ah, bagaimana bisa? Mo Yuyan terkejut. Dengan status dan penglihatannya di kehidupan sebelumnya, tidak mungkin dia melihatku. Kata Omi dengan suasana hati yang agak rumit. 1923. Omi tiba di kediaman Tang Huan. Omi sedang bekerja keras untuk kultivasinya. Huan. Ah, saudara Tang, kamu keluar. Tang Huan sibuk bangun dari kultivasinya. Benar. Bagaimana, apakah kamu berhasil? Kapan aku bisa memulihkan ingatan masa laluku? Kapanpun. Yai, bagus kalau begitu cepatlah. Huan, aku bisa mengembalikan ingatan masa lalumu. Tapi, situasimu rumit. Bagaimana? Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu harus memiliki status yang lebih tinggi, dan ibumu memiliki jiwa yang tersisa sebelum dilahirkan kembali ke kehidupan kedua bersama dengan jiwamu. Saya pikir ibumu harus memiliki status yang lebih tinggi di dunia abadi. Jadi, jika Anda mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu Anda, saya khawatir Anda tidak akan melihat saya. Saraf, bagaimana mungkin? Oh, itu pasti mungkin. Bukan berarti kamu mengatakan itu tidak mungkin sekarang. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan kembali ingatan masa lalumu, aku harus siap kehilanganmu. Kehidupan lampau lagi, itu bahkan lebih buruk. Ah, lebih baik aku melupakannya. Aku tidak ingin pulih, aku tidak ingin meninggalkanmu. Tang Huan sibuk menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar memutuskan untuk tidak pulih. Jangan. Ada manfaat jika Anda memulihkan ingatan kehidupan masa lalu Anda. Misalnya, jika status Anda di kehidupan masa lalu Anda tidak rendah, Anda pasti akan dapat menggunakan kemampuan kehidupan masa lalu Anda untuk membantu Anda mengkultivasi diri sendiri dengan sangat cepat, dan mungkin dengan visi kehidupan masa lalu, Anda akan dapat naik lebih cepat dari saya. Sebenarnya, saya harus mendukung pemulihan Anda. Saya tidak bisa begitu egois untuk mencegah Anda pulih hanya karena saya takut Anda tidak menyukai saya lagi. Kakak Omi, tolong jangan katakan itu, aku benar-benar berkonflik.
Ayolah, lebih baik sembuh, dan selain itu, sembuh belum tentu berarti kamu tidak menyukaiku lagi. Oh, Omi segera membantu Tang Huan memulihkan ingatan masa lalunya. Sekitar 10 menit kemudian, Tang Huan memulihkan ingatan masa lalunya, dan Omi tidak menghapus apapun untuknya, semua tanpa syarat. Tang Huan perlahan membuka matanya, dan tentu saja, dengan gangguan ingatan masa lalunya, mata Tang Huan jauh lebih rumit. Pelan-pelan, panggil Omi. Tang Huan memandang Omi, mulutnya bergerak ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Katakan, bagaimana situasimu sekarang? Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Tang Huan berkata, Omi, terima kasih telah menjagaku. Haha, Omi tertawa terbahak-bahak. Apakah dia benar-benar mengerti? Ayo, seperti, putus, kata Tang Huan. Oh, bagus, kata Omi dengan lambaian tangannya. Puff, Tang Huan tertawa terbahak-bahak. Haha, sengaja menakutimu lah. Alis Omi berkerut, apa maksudmu? Kakak Omi, aku hanya bercanda denganmu. Aku melihat betapa gugupnya kamu, jadi aku sengaja membuatmu takut. Aku tidak akan putus denganmu. Kata Tang Huan. Apakah kamu mendapatkan kembali ingatan masa lalumu dan tidak membenciku? Tanya Omi. Kenapa aku harus tidak menyukaimu? Kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu. Kehidupan sekarang adalah kehidupan sekarang. Selain itu, kehidupan masa laluku biasa-biasa saja. Aku bukan orang yang mulia di kehidupan masa laluku, tetapi hanya seorang gadis biasa. Di alam abadi surgawi, Omi, dikatakan. Ngomong-ngomong, apa status ibumu di kehidupan sebelumnya? Saya pikir dia sangat kuat pada awalnya. Dia bisa membunuh tahap permuliaan dalam satu napas. Tang Huan terdiam. Kamu bisa melakukannya sekarang juga. Kamu bisa membunuh tahap out of two dalam satu nafas. Kamu pikir itu sangat kuat pada saat itu? Itu benar. Di kehidupan saya sebelumnya, saya benar-benar tidak sebangsat yang Anda pikirkan. Saya mengikuti ibu saya Zantai Fairy berkeliling sebagai gadis pengembara. Saya ingat berkeliaran sejak saya lahir. Tentang ibu saya, sebenarnya saya tidak tahu apapun tentang dia. Sepertinya kelahiranku semua kecelakaan. Rasanya ibuku ditinggalkan oleh seseorang. Setelah ditinggalkan, dia membawaku berkeliling bersamanya. Sayangnya, aku meninggal sebelum aku dewasa. Jadi, aku benar-benar saya tidak memiliki banyak konsep atau pengalaman yang tak terlupakan dalam kehidupan saya sebelumnya. Tetapi sebaliknya, kehidupan ini telah memberi saya pengalaman yang lebih berkesan. Omi terdiam, berpikir bahwa Tang Huan adalah identitas yang luar biasa di kehidupan sebelumnya, tetapi dia akhirnya mati sebelum dia mencapai usia dewasa di kehidupan sebelumnya. Tentang berapa umurmu ketika kamu meninggal di kehidupan sebelumnya? Kurang dari 10 tahun. Aku akan pergi. Sayangnya, sebenarnya ingatanku tentang ibuku di kehidupan masa laluku agak kabur, dan sulit untuk mengingat dengan tepat seperti apa dia, dan aku tidak tahu persis siapa dia atau apa yang dia lakukan, tapi kehidupan masa lalu hanyalah terburu-buru untuk datang ke bumi dan terburu-buru untuk mengakhiri. Saya hanya keluar dan berkeliaran selama 8 atau 9 tahun, dan kemudian saya meninggalkan dunia. Omi berkata, tidak heran ibumu dulu terlihat seperti dia berhutang banyak padamu, membiarkanmu mati di usia yang begitu muda, dia pasti menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindungimu dengan baik. Mungkin. Omi bertanya, kalau begitu, apakah Anda memiliki kenangan tentang kehidupan Anda sebelumnya, prestasi luar biasa atau semacamnya? Tang Huan menggelengkan kepalanya, dia baru berusia 8 atau 9 tahun ketika dia meninggal, apa yang bisa dia ketahui? Saya khawatir dia bahkan belum berkultivasi untuk menjadi abadi, masih seorang gadis kecil yang membutuhkan perlindungan ibunya. Haha, maafkan aku tentara bayaran, untungnya aku tidak. Baiklah, kalau begitu lupakan kehidupan masa lalumu, kamu tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalumu sama sekali, sekarang aku akan mengajarimu. Anda Dharma Abadi. Metode kultivasi abadi. Sepertinya ibu saya memberitahu saya tentang hal itu di kehidupan saya sebelumnya, tetapi saya masih muda pada waktu itu. Saya bahkan tidak berlatih dengan hati saya, dan saya tidak ingat isinya. Di alam abadi, ada banyak pintu Dharma kultivasi abadi. Setiap kekuatan utama memiliki pintu Dharma kultivasi abadi yang unik. Yang ingin saya berikan kepada Anda adalah pintu Dharma keluarga saya dari kehidupan saya sebelumnya. Itu disebut Dharma intersepsi abadi pintu. Omi memberikan gerbang Dharma kultivasi abadi kepada Tang Huan. Setelah itu Tang Huan melanjutkan kultivasinya. Omi kembali ke kediamannya sendiri. Mengenai kehidupan masa lalu Tang Huan, Omi sedikit menyesal. Omi lebih suka bahwa Tang Huan adalah banteng setelah dia mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. Tetapi kenyataannya tidak berdaya. Dia meninggal pada usia 8 atau 9 tahun di masa lalunya. Kehidupan. Selain itu, identitas ibu Tang Huan tidak diketahui oleh Tang Huan sendiri. Mungkin, sudah ditakdirkan bahwa Omi tidak bisa terbang ke langit bersama Tang Huan, dan Omi harus berjuang untuk itu selangkah demi selangkah sendiri. Ayo, Omi. Omi diam-diam memberi semangat pada dirinya sendiri dan segera masuk ke dalam kultivasi. 1 tahun kemudian, kultivasi Omi berakhir. Kesengsaraan tahap ke-7, saya telah melangkah ke tahap kesengsaraan ke-7. Omi tertawa. Malam itu, Omi memanggil semua orang dan mereka semua makan malam reuni bersama. Tahun ini, semua orang hanya fokus pada kultivasi. Semua orang telah berkembang sangat cepat karena Dharma kultivasi abadi. Mukianji sekarang semuanya telah berkultivasi ke kesengsaraan tingkat ketiga. Sisanya semua telah berkultivasi ke tingkat kesengsaraan kedua, dan semua orang memilikinya. Berhasil melewati kesengsaraan guntur. Dengan Dharma kultivasi abadi, hampir tidak ada tekanan untuk melewati kesengsaraan. 1924. Hehehe, metode abadi, itu layak menjadi eksotika abadi, itu benar-benar luar biasa. Pada jamuan makan malam, Tang Huan berkata dengan gembira.
Perangkat luar, alis Mo Yuyan berkerut. Omi berkata, benar, seperti bermain game, metode abadi, seperti halnya game melalui strategi. Selalu ada beberapa ahli yang memainkan game, mereka akan merilis beberapa strategi, asalkan Anda bermain sesuai dengan strategi. Bermain game akan sederhana. Sama halnya dengan kultivasi abadi, metode kultivasi abadi yang ditemukan oleh generasi sebelumnya adalah ringkasan pengalaman mereka, melalui strategi. Mu Qianji bertanya, Omi, sekarang setelah kamu berkultivasi ke tahap kesengsaraan ke-7, bagaimana kekuatanmu? Kuat, kata Don Omi. Bagaimana bisa? Saya bahkan belum pernah berkultivasi ke tahap kesengsaraan ke-7 sebelumnya. Saya mendapatkan 500 napas bimbo. Sekarang, tidak hanya saya memiliki napas bimbo, rana saya telah meningkat, dan saya juga telah memulihkan ingatan saya dari kehidupan saya sebelumnya. Meskipun saya adalah seorang pria di kehidupan saya sebelumnya, saya setidaknya tingkat terendah dari seorang abadi, dan setidaknya saya tahu beberapa teknik dunia abadi. Jadi, saya kira saya hampir tak terkalahkan di dunia roh. Hampir tak terkalahkan. Ya, apakah itu berarti di benua selatan yang ekstrim, atau apakah itu termasuk berbagai ras seperti naga? Omong kosong, ketakterlawanan benua selatan ekstrim memiliki arti yang buruk termasuk semua ras tentu saja. Omi memutar matanya, benua selatan ekstrim Omi sudah tak terkalahkan. Wow, jadi itu artinya kita bisa berjalan-jalan di Seven Seas tanpa dibatasi untuk tinggal di Extreme South Continent. Tentu saja kita bisa, sudah lebih dari 2 tahun sejak satu berlalu, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan naga putih kecil, pupil ungu, dan api kecil sekarang. Kurasa sudah waktunya untuk pergi menemui mereka. Kita akan pergi juga. Oke, kali ini aku akan membawa kalian bersamaku. Tapi bagaimana jika naga tidak menyambut kita? Tanya Xia Xiaoxin. Omi tersenyum, kami tidak diterima. Lalu pukul mereka di tempat yang mereka terima. Sebenarnya, naga seharusnya tidak diterima, dan jika tidak mereka tidak diterima di tempat pertama. Juga, ngomong-ngomong, kekuatanku tidak rendah sekarang. Selama aku bukan parahuman, tidak ada yang harus menjadi lawanku lagi. Bahkan jika aku seorang parahuman, aku mungkin tidak bisa membunuhku, apalagi yang aku miliki. Takut. Mu Qianji berkata, Omi, jangan anggap remeh, kekuatanmu baik-baik saja, tetapi jika begitu banyak dari kami yang mengikutimu, jika kami bertemu dengan orang kuat di tingkat kesengsaraan tahap ke-9, apakah kamu yakin bahwa kamu dapat melindungi kita masing-masing? Bagaimana jika pihak lain memiliki banyak dari mereka pada tahap ke-9 kesusahan, jadi rata-rata begitu banyak dari kita yang lemah bersamamu segera menurunkan kekuatanmu. Juga ketika aku mengatakan hampir tak terkalahkan sekarang, maksudku aku sendiri, jika aku membawa kalian bersamaku dan dirata-ratakan olehmu, itu akan turun banyak. Jadi jika kita benar-benar ingin keluar, kita harus berhati-hati. Kata Mu Qianji. Omi menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Omi berangkat dengan semua orang. Bahkan Wang Xuewei pergi bersamanya. Perlu dicatat di sini bahwa Wang Xuewei menggunakan auranya oleh Omi, melonjak ke tahap pertama kesengsaraan, dan dia juga telah mempelajari metode kultivasi immortal Omi. Lagi pula Omi juga membawanya ke sana, jadi dia tidak bisa terlalu berhutang budi kepada orang lain. Perhentian pertama kami adalah menuju ke klan naga. Beberapa hari kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di dekat klan naga. Karena sopan santun, Omi tidak menerobos masuk secara langsung, melainkan memberitahu terlebih dahulu. Segera setelah itu, naga putih kecil itu sendiri keluar untuk menyambut mereka. Wow, saudara Omi, saudara perempuan Sin, kalian semua di sini, saya sangat senang. Naga putih kecil itu terbang dalam bentuk manusia, sangat bahagia. 2 tahun yang lalu, naga putih kecil dalam bentuk manusia terlihat jauh lebih dewasa dan montok. Putih kecil, 2 tahun tidak bertemu, bagaimana kabarmu di klan naga? Saudara Omi, saya bersenang-senang. Dan kalian, saya merindukan kalian. Sayangnya, kakek saya memaksa saya untuk berkultivasi. Kalau tidak saya akan kembali untuk melihat kalian. Kami juga baik-baik saja. Ayo pergi ke lembah naga dulu. Aku akan berpesta dengan kalian malam ini. Bagus. Omi dan yang lainnya terbang ke lembah naga bersama Little White. Namun, dengan begitu banyak manusia di klan naga, tiba-tiba menyebabkan banyak dari mereka menonton. Banyak dari mereka tidak terlihat sangat senang. Tetapi karena identitas Little White tidak ada yang mengatakan apa-apa. Gao, sebenarnya, kalian tepat waktu. Ada apa? Omi melihat wajah si putih kecil sepertinya tidak terlalu senang. Sebenarnya, dalam beberapa hari aku akan mengadakan kontes perekrutan pernikahan. Maksud kamu apa? Aku sekarang adalah putri cantik nomor 1 dari klan naga, dan ketenaranku telah menyebar ke tempat semua binatang suci dari 7 lautan berada. Klan naga kita semakin berkurang dari hari ke hari, jadi kami ingin menggunakan kecantikanku untuk bertahan. Kontes perekrutan pernikahan publik. Ini untuk mencarikanmu pacar, ya. Dan untuk menghadapi semua binatang suci. Setelah berita ini dikirim, hampir semua talenta muda binatang suci mengatakan bahwa mereka akan datang dan berpartisipasi, dan saya mendengar bahwa bahkan klan setengah abadi memiliki orang-orang yang datang. Dalam beberapa hari terakhir, klan naga kami juga telah membuat persiapan. Tang Huan berbisik, putih kecil adalah seekor naga. Mungkinkah ras naga dapat kawin silang dengan ras binatang suci lainnya? Omi memelototi Tang Huan. Jangan terlalu jahat. Tang Huan merasa malu. Saya tidak tahu tentang itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita sekarang. Tetapi para tetua klan naga saya telah berani mengirim pesan ke ras binatang suci lainnya. Jadi saya kira tidak apa-apa, tidak harus menjadi ras yang sama untuk menikah. Bahkan ras setengah abadi memiliki orang-orang yang menginginkan saya, tetapi ras setengah abadi persis sama dengan manusia di benua selatan ekstrim. Mu Qianji berkata, apakah kamu tidak senang? Kenapa aku harus bahagia? Aku tidak bahagia sama sekali.
Omi berkata, Xiao Bai, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu menyukai manusia? Setengah dewa juga kita manusia, dan aku lebih maju dari kita manusia, lahir dengan fisik setengah abadi, tidak baik bagimu untuk menemukannya. Seorang setengah abadi. Aku tidak menginginkannya. Mengapa? Aku hanya tidak menginginkannya. Aku tidak ingin menemukan pria secepat ini. Lalu mengapa kakekmu ingin kamu menemukan seorang pria begitu cepat? Tanya Xiao Xin. Mata Sebastian menjadi merah. Ada apa? Omi gugup di mata Omi. Xiao Bai seperti saudara perempuannya. Jika dia menderita keluhan di sini, Omi akan menjadi orang pertama yang menolak. Kakekku, dia telah naik ke dunia abadi. Tidak heran itu sangat sulit bagimu. Pergi, bawa aku ke pemimpin klanmu. Percuma saja, tidak ada gunanya mengatakan. Omi segera bertemu dengan pemimpin klan-klan naga. Haha, rekan Daoistang, kamu di sini. Mungkinkah kamu juga mendengar informasi tentang kontes rekrutmen Sebastian? Pemimpin klan naga terkekeh. Omi bertanya, aku bahkan tidak memikirkannya jika kamu tidak memberitahuku. Setidaknya aku adalah saudara laki-laki Xiao Bai. Xiao Bai akan mengadakan kontes perekrutan pernikahan. Jadi bagaimanapun juga aku harus diberitahu. Kamu telah memberitahu setiap ras binatang suci lainnya. Mengapa saya tidak? 1925. Pemimpin klan naga berkata, Taoistang, kamu tidak tahu sesuatu. Sebastian adalah kontes perekrutan, kan? Kamu ingin berpartisipasi juga. Meskipun saya tidak punya masalah dengan itu, tetapi kamu setidaknya kakak Xiao Bai. Bagaimana kamu bisa berpartisipasi dalam kontes perekrutan pernikahan saudara perempuanmu? Seberapa buruk rumornya? Selain itu, klan nagaku yang lain pasti tidak ingin kamu berpartisipasi. Bukannya aku memerasmu, tetapi manusia di dalamnya. Benua Selatan Ekstrim Anda memiliki status yang lebih rendah. Jika aku tidak berada di sini, kita bahkan tidak akan tahu tentang ini. Jadi mengapa kamu membiarkan Sebastian mengadakan kontes rekrutmen pernikahan? Omi bertanya. Rekan Taoistang, saya memahami perasaan Anda dengan sangat baik, tetapi Anda juga harus memikirkannya. Xiao Bai adalah gadis naga, dan selama dia seorang wanita, dia ditakdirkan untuk menemukan separuh lainnya. Apakah Anda menginginkan Xiao Bai menjadi bujangan selama sisa hidupnya? Tapi Xiao Bai sendiri tidak mau. Tang Taois, saya tidak tahu apakah Little White bersedia atau tidak, tetapi kakek Little White bersedia. Sebelum kakek Little White naik, dia memberitahu kami bahwa di masa depan, ketika Little White mencari seorang suami, dia harus memilih yang terbaik dan mengadakan kontes perekrutan pernikahan untuknya, hanya yang terbaik yang layak untuk Little White. Omi memandang Xiao Bai, apakah kakekmu benar-benar mengatakan itu? Dikatakan, tapi saya tidak berpikir itu akan secepat ini. Little White tertekan. Kepala klan naga tertawa, rekan Taoistang, apakah Anda masih ingin menghentikannya ketika kakek orang sendiri telah memberikan instruksi seperti itu? Putih kecil tidak terlalu muda pada usia ini. Untuk mereproduksi lebih banyak keturunan, hampir semua pemuda dan pemudi wanita ras naga menikah sangat awal. Kapasitas reproduksi ras naga tidak setinggi manusia di benua selatan ekstrim Anda. Jika Anda tidak melakukannya lebih awal, populasi hanya akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Omi berkata, tapi kamu mengundang pernikahan dari semua binatang suci. Ras yang berbeda ini, apa yang kamu ingin Sebastian miliki? Hahaha Taoistang, kamu bersikap dangkal. Di alam abadi, ada ribuan ras, ada terlalu banyak pernikahan antar ras, dan setelah menjadi immortal di masa depan, binatang suci apapun akan kembali ke bentuk manusianya lebih lengkap. Baiklah, saya tidak ingin menjelaskan banyak kepada Anda. Kontes rekrutmen pernikahan Sebastian, itu sudah diatur. Itu akan diadakan dalam beberapa hari. Jika Anda dengan tulus datang untuk memberi selamat kepada saya menyambutnya. Jika Anda datang ke mengacau, maka saya tidak akan sopan. Omi mendengus, selama Xiao Bai tidak senang, aku yang akan bertanggung jawab. Omi, aku sudah memberimu wajah. Wajah pemimpin klan naga itu dingin. Suasana di istana tegang. Omi tidak takut pada kepala klan naga, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, jika dia benar-benar melakukannya, 1 atau 2 kematian akan sangat mungkin terjadi. Lagi pula Omi belum mencapai titik di mana dia bisa benar-benar menikam naga. Kepala klan, dan Muqianji dan yang lainnya sangat rapuh sehingga mereka bisa diterbangkan dalam satu napas. Xiao Bai takut semuanya akan menjadi terlalu besar, jadi dia sibuk berkata, baiklah, aku hanya akan berjanji untuk mengadakan kontes perekrutan pernikahan, tapi aku harus dijanjikan satu syarat. Mengatakan, Little White berkata, kakak Omi juga harus berpartisipasi. Ini, alis kepala klan naga berkerut. Jika saudara Omi tidak berpartisipasi, saya tidak akan setuju. Tapi dia adalah manusia dari benua selatan ekstrim, jika dia berpartisipasi, bagaimana ras binatang suci lainnya akan melihat klan naga kita? Itu akan berpikir bahwa klan naga kita telah merendahkan diri kita sendiri, dan juga bahwa kita telah menghina ras lain yang tidak melakukannya. Peduli untuk bersaing dengan Omi. Pemimpin klan naga berkata, jauh di lubuk hatinya dia tidak pernah memandang rendah Omi apalagi manusia lain dari benua selatan ekstrim. Aku tidak peduli, kakak Omi harus ikut. Alis Omi berkerut saat ini, bertanya-tanya mengapa Sebastian ingin dia berpartisipasi. Kepala klan naga berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya bisa menyetujuinya, tetapi Anda bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang salah. Jika itu perekrutan pernikahan, pada hari turnamen, ras lain akan marah dan pasti akan bersikap kasar. Dan pada saat itu, ada kemungkinan seluruh ras manusia di benua selatan ekstrim akan terjerumus ke dalam krisis kepunahan. Ini, Little White ragu-ragu. Omi sangat kesal dan bersenandung. Saya ingin melihat siapa yang dapat menjerumuskan seluruh umat manusia di benua saya ke dalam krisis. Little White, saya berjanji untuk berpartisipasi. Terima kasih, kakak Omi. Pemimpin klan naga mendengus dan melambaikan tangannya.
Omi dan yang lainnya sibuk berjalan keluar dari istana pemimpin klan. Setelah itu mereka tiba di istana tempat tinggal si putih kecil. Ini adalah kediaman pribadi saya, jadi kalian bisa tinggal di sini. Omi bertanya, baik kecil, mengapa Anda membiarkan saya berpartisipasi? Saudara Omi, saya tidak tahu apakah itu karena saya terlalu percaya pada Anda, tetapi jauh di lubuk hati saya selalu berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik. Jika Anda dapat mengalahkan ras lain, maka saya tidak harus menikahi mereka, aku bisa mengikutimu secara terbuka. Mukianji berkata, putih kecil, kamu ingin menikahi kakak Omi, kan? Ah, tidak. Little White tersipu. Omi berkata, tidak apa-apa menikah denganku, itu lebih baik daripada menikah dengan orang lain. Wajah Omi sendiri memerah setelah mengatakan ini, dan semua orang memandang Omi, karena mereka mendapat kesan bahwa Omi tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu dengan terus terang. Omi sibuk berkata, aku tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata seperti itu tiba-tiba, aku benar-benar sangat bersalah. Apa-apaan, itu pasti pengaruh ingatan kehidupan masa laluku lagi. Omi menamparkan kepalanya. Xiao Bai Hihi tersenyum, kakak Omi, karena kamu sudah mengatakan itu, kamu harus berjuang untuk itu. Oh, kalau tidak aku akan menjadi wanita orang lain lah. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, aku hanya menganggapmu sebagai adikku, aku tidak tahu caranya sendiri. Omi sibuk menjelaskan, kakak Omi aku tahu itu. Telur ibu. Omi menamparkan kepalanya sendiri karena depresi. Xiao Bai tersenyum bahagia dan berkata, kalian duduk dulu, aku akan keluar dan memesan koki, kita akan makan enak malam ini. Xiao Bai menyelinap pergi dalam sekejap. Omi menjadi sangat tertekan, dan Mukianji dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tidak begitu maju dalam persepsi mereka dan selalu merasa bahwa Xiao Bai adalah naga dan Omi adalah manusia. Omi benar-benar membaca ingatan kehidupan masa lalunya, dan memang, di dunia abadi, tidak ada perbedaan ras dalam kontrak pernikahan. Itu seperti Raja Iblis Benteng dan Putri Kipas Besi, satu adalah sapi dan yang lainnya adalah manusia. Tentu saja, ini hanya sebuah contoh, tidak berarti bahwa alam abadi harus memiliki Raja Iblis Benteng. Mukianji berkata, Omi, tidak peduli apa, aku mendukungmu. Xia Xiaoxin berkata, ya, saya tidak khawatir tentang Xiao Bai menikahi binatang suci dari ras lain. Tang Huan mengangguk dan berkata, ya, saya pikir juga begitu. Lu Yuxi tersenyum, saya juga berpikir itu bagus, dan sudah waktunya ras binatang suci itu memandang rendah kita manusia, jadi inilah saatnya untuk memberi mereka pujian. Saudara Omi bersoraklah wah. Omi melotot, jangan ikuti omong kosong saja. Kalian tahu itu, kalimat tadi, sebenarnya bukan niat saya, kalian sudah mengenal saya begitu lama, kapan Anda melihat saya mengatakan sesuatu yang begitu langsung? Aku, Omi, bukan orang seperti itu pasti pengaruh dari ingatan masa laluku. Benarkah? Itu tidak akan menjadi alasan. Aku tidak ingin membicarakannya, tinggalkan aku sendiri. 1926. Omi memikirkannya selama satu malam, dan akhirnya menemukan jawabannya. Mungkin itu tidak selalu merupakan ide yang salah di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, berikan kepada orang lain. Berikan pada dirimu sendiri. Mengapa menolaknya hanya untuk malu? Xiao Bai kecantikan dilihat oleh semua orang, bahkan ras setengah abadi menginginkannya. Adapun Xiao Bai menjadi naga, apa bedanya? Orang-orang abadi, siapa yang peduli ras apa? Omi memikirkannya dan tersenyum hehe. Keesokan harinya, Xiao Bai datang lagi. Kakak Omi, aku sudah menemukan beberapa informasi untukmu. Informasi seperti apa? Tentang lawanmu ah? Hanya ketika kamu mengetahui lawanmu, kamu dapat memiliki kepercayaan diri dalam kemenangan. Ada total 9 ras binatang suci, ditambah satu manusia setengah abadi, ditambah kamu. Tentu saja, itu 11 jika kamu datang untuk berpartisipasi dalam kontes rekrutmenku. Oh, orang-orang ini yang datang untuk berpartisipasi dalam kontes merayuku, yang dari ras setengah abadi adalah yang paling kuat, namanya Subishei. Tentu saja, Patriark mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa pangeran dari ras setengah abadi juga akan datang. Jika pangeran dari klan setengah abadi juga akan datang, maka aku mungkin 100% miliknya. Mengapa? Karena tidak seorang pun dari ras manapun yang berani mengambil apapun dari pangeran setengah abadi, termasuk wanita. Jadi ditarik. Ya, klan setengah abadi adalah ras yang paling kuat, dan tidak ada ras lain yang berani menyinggung. Mudah-mudahan, pangeran dari klan setengah abadi tidak akan datang. Omi mendengus, tidak masalah jika dia datang. Jika dia berani mencuri seorang wanita dariku, aku akan membiarkannya kembali ke seberang ruangan. Kakak Omi, kamu, apa yang kamu katakan? Aku wanitamu. Tanya Sebastian dengan gembira. Ya, Sebastian, aku sudah menemukannya. Kakak Omi, bagus sekali. Si putih kecil menyerbu ke dalam pelukan Omi. Sebastian, jangan terlalu bersemangat. Aku bias, saudara Teddy Chen. Sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Baiklah. Omi mendorong Xiao Bai menjauh. Xiao Bai mengerucutkan bibirnya. Xiao Bai sepertinya tidak suka mencoba sesuatu dengan Omi segera, tapi Omi masih merasa merinding. Tiba-tiba Omi bertanya, ngomong-ngomong, di mana murid ungu? Aku sudah seharian di sini, kenapa aku tidak melihat Valet Hitomi? Sebastian juga tiba-tiba teringat, ya, aku lupa memberitahunya. Apakah dia di klan naga sekarang? Ya, murid ungu telah diintegrasikan ke dalam klan naga kami selama 2 tahun terakhir, dan dia bekerja keras, dia sudah mendapatkan seorang gadis naga. Haha, bagus, di mana dia? Bawa aku ke dia. Ikuti aku.
Xiao Bai membawa Omi dan meninggalkan Lembah Naga. Status murid ungu belum memenuhi syarat untuk tinggal di Lembah Naga. Di sebuah desa kecil di sekitar Lembah Naga, Xiao Bai berkata, ini adalah salah satu desa kecil klan naga kami. Penduduknya adalah sekitar 300 murid ungu memilih untuk datang ke sini sejak awal. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis di sini, dan dia sangat bergantung padanya. Perlahan, gadis itu menerima murid ungu. Begitu Omi dan Bai memasuki desa kecil ini, banyak naga terbang keluar. Berikan hormatmu pada sang putri. Naga memberi hormat. Tidak perlu sopan. Bolehkah saya bertanya di mana valet pupil? Ini Paman Zitomi. Zitomi ada di sungai di depan, bersama Mei. Oke, kalian sibuk. Omi dan Xiao Bai terbang ke sungai di depan. Namun, tidak ada ungu Hitomi yang terlihat. Orang ini, kemana dia lari? Xiao Bai tiba-tiba berkata, mereka pasti berada di bawah air. Lihat semua riak di permukaan air. Omi bergegas ke dasar air, begitu pula Xiao Bai. Namun, adegan selanjutnya membuat Omi tercengang. Dia melihat seorang paman berjanggut, memegang naga yang lebih kecil di lengannya, melakukan adegan memerah di bawah batu di bawah air. Yang dengan wajah berjanggut adalah pupil ungu dalam bentuk manusia. Ah, Sebastian terkejut, tapi sekali lagi, Sebastian tidak bisa menahan rasa penasarannya untuk terus menonton. Jangan lihat. Omi menarik Little White keluar dari air, untungnya tepat di bawah air. Pupil ungu dan gadis naga itu di bawah batu, hanya melihat setengah tubuh, tidak melihat sesuatu yang kritis, selain itu menghancurkan yang murni. Sedikit putih, bergegas keluar dari dasar air. Little White sibuk berkata, kakak Omi apa yang mereka lakukan? Jangan tanya, apakah mereka termasuk yang itu, saudara Suchen? Sebastian tidak mengerti, tapi dia bisa menebak. Tidak lama kemudian, Zihitomi dan gadis naga itu bergegas keluar dari air. Zihitomi sedikit marah, tetapi begitu dia melihat Omi, dia kehilangan kesabaran. Paman Menteri, bagaimana kabarmu? Omi berkata, Zihitomi, kamu bergaul dengan baik. Paman Menteri, kenapa kamu tidak menyapa ketika kamu di sini? Barusan, sungguh memalukan. Hahaha, Tuhan tahu apa yang kamu lakukan di bawah air hampir sepanjang hari. Zipupil sangat malu dan menundukkan kepalanya. Gadis naga itu sibuk memberi hormat. Salam putri. Tidak perlu sopan, Mei, apa yang kamu lakukan di bawah air tadi? Tanya Sebastian. Ah, wanita naga bernama Mei itu tersipu. Xiao Bai juga sangat, seolah-olah dia sangat tidak pemalu. Omi berkata, putih kecil, kamu seorang putri, perhatikan citramu. Oh, saya hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak melakukan itu. Apakah saya pernah melihat mereka sebelumnya? Sedikit penasaran. Dan katakan, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa, kalian bisa bicara, aku akan kembali dulu. Sebastian berbalik dan terbang menjauh. Omi dan Purple Hitomi ditinggalkan, begitu juga Amei itu. Amei itu juga sibuk berkata, Zitomi, aku juga akan kembali ke desa dulu, kalian bicara. Bagus. Omi dan Zihitomi duduk di tepi sungai. Omi tersenyum, 2 tahun ini, aku masih mengkhawatirkanmu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu akan diganggu? Jika tampaknya, kekhawatiran kami tidak perlu ya. Paman Chen, jangan mengolok-olok saya baru saja diterima oleh orang-orang di sini. Pada awalnya, naga di sini memandang rendah saya, mereka mengatakan saya terlihat seperti binatang buas. Bahkan jika saya telah berevolusi menjadi naga, saya masih memiliki aroma binatang pada saya. Bagaimana dengan sekarang? Lalu aku terus bertanya-tanya untuk melihat bagaimana naga di sini hidup, dan sekarang aku menjadi semakin seperti naga, dan akhirnya aku diterima oleh para naga. Juga Amei, yang selalu aku sukai, telah menerimanya. Pencarianku. Meskipun Amei berpenampilan rata-rata, tapi aku bersumpah aku akan mencintainya. Zihitomi berkata dengan gembira. Oh, selamat kalian berada di bawah air dan memiliki permainan yang sangat dilupakan. Paman Menteri, jangan mengolok-olok saya. Zihitomi menundukkan kepalanya dan berkata. Omi berkata, kamu dan Mei sama-sama naga, kenapa kamu hanya di bawah air, kamu seperti manusia. Bukannya, apa, berubah menjadi naga? Omi sedikit penasaran. Paman Menteri, saat ini, seluruh klan naga, yang biasanya hidup dalam wujud manusia, hanya akan menampakkan diri saat mereka bertarung atau saat diperlukan. 1927. Oh, haha, aku hanya ingin bertanya, tidak apa-apa. Paman Menteri, apa yang kamu lakukan di sini? Saya juga tidak ada hubungannya untuk mengajak yang lain jalan-jalan, tapi saya tidak tahu sampai saya datang ke sini bahwa Sebastian akan mengadakan kontes perekrutan pernikahan. Paman Menteri, ngomong-ngomong, aku berencana untuk kembali dan memberitahumu, aku berencana untuk kembali ke Extreme South Continent sore ini. Sekarang aku datang sendiri. Paman Menteri, apakah kamu ingin berpartisipasi? Tentu saja, baiklah, ikut aku ke Lembah Naga. Bagus. Ketika Zihitomi tiba di Lembah Naga, Mukianji dan yang lainnya senang melihatnya, mengajukan pertanyaan tentang dia, dan dalam hal status, Mukianji dan yang lainnya adalah sesepunya. Sekarang Zihitomi secara bertahap beradaptasi dengan bentuk manusianya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia menyukai wanita manusia sedikit, terutama setelah melihat Mukianji dan yang lainnya. Dia menyadari bahwa mereka sangat cantik. Amei dari Zihitomi itu sebenarnya banyak. Tingkat lebih buruk. Perbandingan ini tiba-tiba memunculkan ide dalam diri Zihitomi. Apakah dia benar-benar perlu menemukan wanita naga yang tampak normal? Mengapa kita tidak bisa mendapatkan manusia yang cantik? Ada terlalu banyak wanita cantik di benua selatan ekstrim. Sebelum dia tidak bisa memahami kecantikan wanita manusia, tapi sekarang dia bisa. Suasana hatinya berbeda. Ungu Hitomi robek di dalam itu hanya karena dia berevolusi. Dia dulu memiliki aroma binatang buas padanya. Zihitomi, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu, apa yang membawa pacarmu kepada kami untuk dilihat? Itu benar, Zihitomi, kapan kamu akan melakukan sesuatu yang baik dengan Mei?
Semua orang menanyakan satu hal pada satu waktu. Aku, Zihitomi tercabik-cabik, melihat ruangan yang penuh dengan wanita cantik. Dia tiba-tiba tidak memiliki keberanian untuk membawa Amei keluar. Tentu saja, dengan ruangan yang penuh dengan wanita cantik ini, Zihitomi tidak berani memikirkan hal yang tidak diinginkan. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Akhirnya, hari kontes perekrutan pernikahan Sebastian tiba. Terlepas dari klan setengah abadi, talenta muda dari 9 ras itu datang ke klan naga. Malam itu, klan mengirim seseorang untuk mengundang Omi. Rekan Taoist Tang, pemimpin klan kami meminta Anda untuk pergi ke aula utama klan naga. Bagus. Kepala klan kami mengatakan bahwa hanya kamu yang akan pergi sendiri. Apapun. Omi tiba di aula besar klan naga, di mana pemimpin klan sekarang tersenyum dan menghibur selusin talenta muda dari ras lain. Ketika Omi berjalan ke aula utama, semua orang melihat Omi dan berkata dengan wajah bertanya, "Pemimpin klan, apa maksudmu? Jangan bilang bahwa bahkan manusia dari benua selatan ekstrim dapat berpartisipasi dalam kontes perekrutan klan nagamu." Sang patriark terkekeh, "Semuanya, kalian tidak tahu, manusia dari benua selatan ekstrim ini, namanya Omi, dia adalah manusia paling menonjol dari benua selatan ekstrim, dan memiliki hubungan yang sangat dalam dengan klan naga kita, Xiao Bai, yang mengundangnya untuk berpartisipasi. Tentu saja, saya percaya bahwa semua yang hadir di sini sangat luar biasa." Omong kosong, manusia sampah dari benua selatan ekstrim juga memiliki yang luar biasa. Seorang pria dengan sepasang tanduk berkata. Omi memandang pria bertanduk itu. Omi tahu dari informasi Sebastian bahwa pria ini berasal dari klan domba surgawi. Mereka klan domba surgawi memiliki sepasang tanduk di kepala mereka ketika mereka berubah menjadi bentuk manusia. Tetapi selain tanduk di kepala mereka, mereka tidak dapat dibedakan dari manusia. Omi memandang orang klan domba surgawi itu dan mendengus, "Jika aku sampah, maka kamu lebih buruk dari sampah." Omi berbicara cukup langsung, karena Omi tidak ingin membuang energi. "Apa yang kamu katakan? Kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi." Pria klan domba surgawi itu sangat marah. Seorang pria dari ras manusia terendah berani menghinanya, klan binatang suci. Omi berkata, "Aku bilang kamu lebih buruk dari sampah. Jika kamu belum mendengarnya, aku tidak boleh mengatakannya untuk ketiga kalinya. Aku siap melakukannya secara langsung." Kepala klan naga panik dan berteriak, "Omi, kamu tidak disuruh datang ke sini dan membuat masalah. Jika bukan karena si putih kecil mengancamku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu berpartisipasi? Sebaiknya kamu sadar diri dan berpartisipasi dengan santai tanpa niat buruk lainnya." Omi berkata, "Jadi, kamu tidak pernah berniat untuk menjodohkan Little White denganku?" Omong kosong, kamu bahkan tidak melihat identitasmu sendiri. Menjodohkan gadis naga tercantik dalam sejarah klan naga dengan manusia terendah. Apakah klan nagaku masih ingin nongkrong di Seven Seas? Itu benar, keluar dari sini. Pria klan surgawi itu berteriak. Omi tertawa, "Gulungan yang bagus, tapi sayangnya, bukan aku yang harus berguling. Kalau begitu jangan salahkan saya karena membuat langkah awal." Pria dari klan kambing surgawi terbang keluar. "Minum." Pria klan surgawi itu menebas Omi dengan telapak tangan. Pria klan domba surgawi ini, yang merupakan binatang suci dari kesengsaraan tahap kelima, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Omi, meskipun Omi adalah kesengsaraan tahap ketujuh. Karena dalam keadaan normal, manusia yang berada di tahap ketujuh kesusahan tidak cocok dengan binatang suci di tahap kelima kesusahan, dan binatang suci memiliki keunggulan yang melekat pada manusia dari benua selatan ekstrim. Benua selatan yang ekstrim, pertahanan fisik mereka terlalu buruk, hanya mereka yang memiliki senjata sudo abadi untuk mempertahankan diri yang memiliki sedikit pertahanan di depan Saint Beast. Mencari kematian. Sudut mulut Omi terangkat dan dia tertawa dingin. Bang! Tubuh Omi tetap tidak bergerak saat dia mengayunkan telapak tangan dari jauh. Cetakan telapak tangan putih terbang keluar, dan cetakan telapak tangan itu langsung mengenai pria klan domba surgawi itu. Ah! Pria klan domba surgawi menjerit dan tiba-tiba terpesona oleh jejak telapak tangan Omi, dan tubuhnya terbang langsung keluar dari istana, jatuh dengan bunyi gedebuk. Seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Kamu. Tubuh Omi bergegas ke sisi pria klan domba surgawi dalam sekejap. Bang! Omi menginjak dada pria klan surgawi itu. Omi mendengus, "Sekarang jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati, agar kamu bisa hidup, mengerti?" Pada saat ini, semua orang di istana, termasuk kepala klan naga, terkejut. Mereka mengira bahwa Omi yang lemah dan tak terbendung telah meledakkan Heavenly Ship Barrow sekaligus. The Heavenly Ship Barrow berasal dari Heavenly Ship Clan, Heavenly yang adalah nama keluarga mereka, dan Barrow adalah namanya. Hobar domba surgawi ini, meskipun bukan yang paling jenius dari klan domba surgawi, tetapi, setidaknya, dia adalah seorang pemuda dari perampokan tahap kelima. Cukup berbicara, tidak mungkin bagi manusia untuk menjadi tandingan seseorang, bahkan jika itu adalah seseorang seperti Noel Panose di masa lalu, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Heavenly Ship Barrow. Bagaimana ini mungkin? Kepala klan naga menyentuh matanya. Omi memprovokasi tendangan dan menendang bar kambing surgawi Ho beberapa ribu meter, terbang menjauh dan berteriak malu dan marah, "Aku akan kembali." Omi berjalan ke aula naga, menatap 8 pemuda lain dari ras binatang suci, dan bertanya, "Siapa lagi di sana? Siapa lagi yang ingin mencuri seorang wanita dariku, Tang? Tolong segera maju, aku, manusia paling rendah, tidak akan pernah meledakkannya." Pemimpin klan naga tidak berbicara, tetapi melihat 8 ras binatang suci yang tersisa. 1928. Pada saat ini, seorang pemuda dari ras Izi berdiri. Pria dari ras Ye ini terlihat sangat garang, dan meskipun penampilannya juga menyerupai manusia, dia memiliki tubuh yang sangat lebar dan berkembang secara horizontal yang sekilas sangat jelas, dan telapak tangannya juga sangat besar, setidaknya berukuran 2 telapak tangan manusia. Bang!
Pria itu menamparkan meja, dan meja itu hancur, dan pria itu meraung, biarkan aku bertemu denganmu. Omi mendengus, ayo, biarkan aku melihat seberapa baik kamu, bajingan jelek bisa datang untuk merayuku, dan tidak melihat penampilanmu, apakah kamu pantas mendapatkan kecantikan naga yang mulia dan cantik. Pria dari ras Ye itu berteriak, kamu kentut, bentuk ras Ye kami adalah fisik yang paling standar, dan ukuran manusia terendah sepertimu di benua selatan ekstrim sangat jelek. Hahaha, aku sangat mengagumi pipimu. Yah yah, gigi marah pria dari ras Ye itu bergemeletup. Tentu saja, ras yang berbeda memiliki standar estetika yang berbeda, dan manusia merasa bahwa tipe tubuh mereka adalah yang paling sempurna, tetapi ras lain juga berpikir bahwa tipe tubuh mereka adalah yang paling sempurna. Namun, tidak peduli tipe tubuh manusia, atau tubuhnya. Jenis ras lain, semuanya sangat mirip, hanya beberapa detail yang berbeda, seperti tanduk di atas kepala, seperti telapak tangan besar, seperti otot lengan setebal paha, atau misalnya, biru, hijau, dan mata ungu. Tapi tidak peduli apa, mereka semua dalam penampilan manusia. Penampilan ras naga adalah yang paling mirip dengan manusia di benua paling selatan. Juga matanya berbeda, mata para wanita naga, berwarna biru tua dan tampak seindah permata. Ini, bahkan Omi mengakui bahwa matanya manusia lebih jelek, dan mata wanita naga terlahir dengan pupil yang cantik. Persetan denganmu. Pria dari klan Shizi menatap tajam, pusaran air muncul di depan tubuhnya, tubuhnya berubah menjadi panah dan meluncur keluar dari pusat pusaran air, kecepatan dan kekuatan itu tidak ada orang lain. Jika Omi tidak memiliki dua serangan, dia pasti akan habis dan jika itu adalah manusia lain, bahkan jika itu adalah Nose Elepan Nose yang sebelumnya terkuat, aku khawatir wajah pria klan Xie ini akan mati. Manusia di benua selatan ekstrim tidak berani meninggalkan benua selatan ekstrim setengah langkah, dibandingkan dengan ras binatang suci yang kuat ini, mereka memang jauh lebih lemah. Namun sayangnya, mereka bertemu dengan Omi, yang meskipun dia adalah manusia terendah dalam kehidupan ini, memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan memiliki nafas bimbo dan senjata sudo immortal untuk membela diri, sehingga kemampuan tempurnya yang sebenarnya sangat luar biasa. Omi menyerang dengan cetakan telapak tangan putih lainnya. Boom. Kali ini, pria klan Xie itu benar-benar menolaknya. Bas. Detik berikutnya, pria dari klan Shizi membunuh Omi dengan satu jari di depan matanya. Di depan Omi, sebuah layar hitam muncul, yaitu mutiara air hitam milik Omi. Harimau tidak mau mengalah, perlakukan aku seperti kucing sakit. Omi mendengus dan tiba-tiba sebuah pisau hitam muncul di tangannya. Wow, pisau ini tampak gelap dan sunyi tanpa peringatan, ini adalah pedang kematian sudo abadi. Detik berikutnya, pria dari klan Hiei berteriak, salah satu tangannya terlepas menumpahkan darah ke seluruh tanah. Bang, Omi memprovokasi tendangan. Swoosh, pria dari klan Xie terbang ke langit ribuan meter jauhnya, hanya sesaat setelah mendengar kalimat aku akan kembali. Di aula utama, semua orang bahkan lebih terkejut. Pemuda dari klan Xie barusan dianggap sebagai salah satu dari sedikit kekuatan di antara mereka. Omi berbalik dan bertanya, sekarang bagaimana dengan orang lain? Jika memang tidak ada orang lain, maka sebaiknya kita pergi bersama, hanya beberapa dari kalian cucu penyu, Tang belum menaruhnya di matanya. Apa katamu? Bersama-sama. Pada saat ini, seorang lelaki kurus berdiri, lelaki kurus ini, kulitnya tampak lebih merah, alis Omi berkerut, lelaki kurus ini, penampilannya sangat mirip dengan api kecil, tentu saja mengacu pada penampilannya, bukan miliknya. Penampilan. Omi berkata, yang ini, jika saya tidak salah, Anda dari klan Kilin. Tepat dari kakekmu, Kilin. Pria itu berteriak. Omi tersenyum, klan Kilin dan aku agak ditakdirkan untuk bersama, jadi jika kamu pergi dengan baik, aku bisa melakukannya tanpa kesulitan. Aku akan meninggalkan ibumu. Pria kurus itu mengamuk. Omi menghela nafas karena dia sangat kasar, maka jangan salahkan Omi. Omi awalnya tidak ingin menyakitinya demi wajah api kecil. Pria kurus itu, segera mengguncang tubuhnya, memperlihatkan tubuh unicornnya. Mengaum. Pria kurus itu mengaum, lalu membuka mulutnya dan seteguk api yang ganas turun ke arah Omi. Omi diam-diam terkejut, satu api virtual. Saya pikir ini hanya unik untuk api kecil, tetapi ternyata klan Kirin juga akan melakukannya. Omi ingat bahwa api Fight satu rasa berasal dari ingatan yang diwarisi api kecil, jadi tampaknya semua klan Kilin akan mampu melakukannya. Api kecil tidak memiliki keunggulan dibandingkan klan Kilin, dan bahkan memiliki kelemahan. Di depan mata semua orang, Omi diliputi oleh One Flavor of Fight Fire itu. Aku pikir itu adalah sejenis pria berkepala 3, bertangan 6, tapi tidak lebih dari itu. One Flavor of Fight Fire ku melahapnya sekaligus. Pria kurus itu tertawa. Namun, tawanya belum berakhir, suara Omi terdengar dari belakang kepalanya, konyol Hang, aku di belakangmu. Aku dengan jelas melihatmu dilahap oleh salah satu api virtualku. Pria kurus itu terkejut, apakah aku melahapmu? Bang, Omi dengan keras menutupi pria kurus itu dengan telapak tangan, dan tiba-tiba, pria kurus itu ditutupi ke tanah oleh Omi. Sebuah lubang yang tak terduga muncul di tanah. Di aula besar di tempat kejadian, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Omi lagi pada saat ini. Jelas bahwa kekuatan Omi melampaui semua orang di tempat kejadian. Seorang pria dari suku tertentu bertanya, mengapa kamu hanya memiliki dua tubuh? Omi berkata, mungkinkah saya harus memberitahu Anda tentang hal-hal seperti saya dapat bilokasi? Bilokasi. Bahkan kepala klan naga terkejut. Itu sebenarnya bukan teknik bilokasi, melainkan senjata sudo abadi milik Omi, senjata pusara sebelumnya, boneka bilokasi, yang baru saja digunakan Omi untuk dengan mudah mengalahkan salah satu dari klan Kilin. Omi bertanya, sisanya apakah kita harus pergi bersama?
Beberapa orang yang tersisa saling memandang dan berkata, semuanya, sekarang setelah semuanya berakhir, jangan kehilangan muka, mari kita pergi bersama dan memusnahkan manusia khusus ini. Ya, musnahkan dia. Aku tidak tahu apa yang salah dengan benua selatan ekstrim, tapi ada yang begitu kuat. Dia harus dimusnahkan. Jika tidak, populasi benua selatan ekstrim sangat besar. Jika beberapa yang kuat seperti itu muncul, lalu di mana kita, ras binatang suci, memiliki tempat untuk berdiri. Aktif. Kelompok orang lainnya menerkam ke arah Omi, masing-masing menunjukkan kehebatan mereka, dan dengan aura pembunuh. Dengan mendengus, Omi berteriak bunga hamparan gadis surgawi. Mengatakan itu, dengan Omi di tengah, mereka menyebarkan ratusan bayangan kepalan tangan, meledak ke segala arah seperti bunga. Bang-bang. Sekelompok orang itu tiba-tiba terlempar ke segala arah, terbang ribuan meter ke langit, dan seluruh istana, kecuali pemimpin klan naga dan Omi, ditinggalkan dengan atap istana dan selusin lubang. 1929. Patriark klan naga memandang Omi dengan kaget, dan keduanya saling memandang. Omi berkata, pemimpin klan, tidak ada seorang pun di sini untuk berpartisipasi dalam kontes rekrutmen sekarang. Tang, Omi, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu adalah manusia terendah. Omi mendengus, kalau begitu kamu bahkan tidak sebaik manusia terendah. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan itu? Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu mengalahkan ras-ras itu? Sebenarnya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa para pemuda yang baru saja kamu lewati, mereka bukan jenius yang luar biasa dalam suku mereka, dan kamu mengalahkan mereka bukanlah masalah besar. Kepala klan naga mendengus. Omi berkata, pemimpin klan, bagaimana jika aku mengalahkanmu? Apa yang kamu katakan? Bahkan aku dikalahkan. Don mengulurkan tangan dan berkata, biarkan Anda memiliki satu tangan. Kamu. Pemimpin klan naga sangat marah. Omi benar-benar mengatakan untuk membiarkan dia memiliki satu tangan, mengetahui bahwa kekuatan pemimpin klan sama sekali tidak sebanding dengan pemuda ras lain tadi. Omi berkata, tidak hanya membiarkan Anda memiliki satu tangan, dan, jika dalam 3 napas, saya tidak memukul Anda sampai Anda tidak bisa bangun, anggap saya sebagai pecundang, dan, saya akan bunuh diri di depan Anda. Di tempat, kamu. Kepala klan naga tertegun. Omi membiarkan dia memiliki satu tangan tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dia benar-benar mengeluarkan kata-kata liar seperti itu, 3 napas untuk memukulnya sampai dia tidak bisa bangun, dan jika dia tidak melakukannya, itu tetapi juga bunuh diri di tempat. Tuhan, kepala klan naga bertanya-tanya apakah Omi tiba-tiba menjadi gila. Omi bertanya, apakah ini penghinaan patriark untuk bertarung denganku, Don? Mencari kematian. Pemimpin klan naga sangat marah dan tiba-tiba membunuh Omi. Sudut mulut Omi terangkat jika dia, seorang pria dengan ingatan abadi, bahkan tidak bisa berurusan dengan pemimpin klan naga dari kesengsaraan tahap ke-9, maka dia masih bulu ayam. Aliran panas naik di dalam tubuh Omi, yang berubah menjadi panah yang tiba-tiba melesat keluar dari mulut Omi. Swoosh, tepat menembak ke dada pemimpin klan naga. Bang, panah tajam itu tiba-tiba mengepal saat mendekati pemimpin klan. Itulah alasan Omi mempertimbangkan untuk tidak mengambil nyawa orang lain. Detik berikutnya, kepala klan naga terbang mundur seperti karung pasir. Bum-bum. Tidak lagi menabrak dan mematahkan banyak pilar sebelum akhirnya jatuh. Pemimpin klan naga itu memuntahkan darah dalam suapan besar. Omi berjalan, dan kepala klan naga gemetar saat dia melihat Omi, karena dia ngeri dengan kekuatan Omi, yang tidak sebanding dengan kepala klan tua yang baru saja naik, yang merupakan kakek Little White. Jika Omi benar-benar sekuat Xiao Bai kakek, maka seluruh 7 lautan dapat digolongkan dalam 20 teratas dari semua ras Saint Beast. Karena kakek Little White hanya sekitar 20 teratas sebelumnya. Omi berjalan ke arah pemimpin klan naga dan berkata, aku berkata bahwa jika aku tidak mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangun, anggap aku sebagai pecundang dan aku akan bunuh diri di depanmu. Dan sekarang, saya merasa seperti Anda masih hampir tidak bisa lari. Setelah mengatakan itu, Don Vildon meraih pemimpin klan. Bang bang bang, bang bang bang, Omi mengamuk. Saat itu, Sebastian datang berlari dari luar. Pemimpin klan. Xiao Bai melihat bahwa Omi menamparkan pemimpin klan dengan liar, dan seluruh tubuhnya tercengang. Xiao Bai bertanya-tanya apakah dia dibutakan, bagaimana ini mungkin Omi ditampar dengan liar lebih seperti itu. Omi menjatuhkan pemimpin klan naga saat dia memukulinya dengan keras sampai dia sekarat. Jangan lihat tamparan yang baru saja digunakan Omi, tapi kekuatannya luar biasa, karena setiap tamparan yang digunakan Omi membawa bimbo. Dalam satu napas, ratusan tamparan ini turun, dan pemimpin klan naga hampir tidak bertahan. Jangan berkelahi, wuhu. Pemimpin klan naga jatuh ke tanah, hidung dan wajahnya bengkak, bahkan ibunya tidak mengenali ibunya mengangkat kepalanya dan berkata, penampilan menyedihkan ini. Jika siapapun yang melihatnya, mereka tidak akan percaya bahwa ini adalah pemimpin klan naga. Omi telah mengalahkan pemimpin klan naga sampai mati, dan ketidaksenangan batinnya akhirnya menghilang, melihat apakah dia berani mengatakan sesuatu seperti Omi adalah manusia terendah. Omi bertanya, kepala klan, siapa yang terendah sekarang? Ini aku. Pemimpin klan naga berkata dengan datar. Kuharap kau ingat itu. Omi mendengus. Sebastian sibuk datang. Kakak Omi, ada apa? Apalagi yang bisa terjadi? Pemimpin klanmu sekarat karena pemukulanku, jadi mengapa kamu tidak mencari seseorang untuk membantunya sembuh? Tidak, jangan. Pemimpin klan naga sibuk berjuang. Jangan mencari seseorang, aku. Sebelum kepala klan naga selesai, kepalanya miring dan dia pingsan. Little White berkata, kakak Omi, apa kabar? Bagaimana saya begitu kuat? Anda bertanya. Sehat. Sebastian, kamu selalu ingat bahwa aku adalah pria terkuat di pikiranmu. Memehm.
Baiklah, mari kita berhenti di situ untuk hari ini. Besok ketika pemimpin klan bangun, jangan pergi mencari siapapun. Pemimpin klan Anda pasti tidak mampu kehilangan orang ini. Bagus. Omi pergi duluan, dan menutup pintu aula utama. Kembali di kediaman, Mukianji dan yang lainnya sedang menunggu Omi. Bagaimana? Mukianji sibuk bertanya. Jangan khawatir, beberapa orang yang berpartisipasi dalam kompetisi perekrutan semuanya ditendang olehku, bahkan pemimpin klan naga, mereka semua dipukuli sampai mati. Apa? Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Maaf, saya menggunakan beberapa teknik dari kehidupan saya sebelumnya dan mengkonsumsi beberapa ki abadi Raja Iblis 9 Dao, jadi tidak dapat dihindari bahwa saya akan menerkam pemimpin klan naga. Kata Omi, jika dia tidak mengkonsumsinya. Ki abadi 9 Iblis, Omi tentu tidak akan mampu menancapkan pemimpin klan naga dengan begitu rapi. Tidak heran, apakah Anda membutuhkan ki abadi untuk dapat merangsang salah satu teknik dari kehidupan Anda sebelumnya? Tentu saja, saya takut ki abadi dari 9 setan hanya akan memungkinkan saya untuk terus mengkonsumsinya sekitar 30 kali. Dan setelah 30 kali, tidak akan ada lagi ki abadi dari 9 setan di tubuh saya sepenuhnya. Tapi itu tidak masalah lagi, aku sudah berdiri di puncak dunia abadi. Omi tersenyum kecil. Lalu kamu mengalahkan pemimpin klan sampai mati, apakah kamu baik-baik saja? Itu akan terjadi, tapi bukan kita yang bermasalah, itu naga. Aku akan pergi menemui pemimpin klan besok ketika dia bangun. Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Keesokan paginya, Omi tiba di pintu masuk istana kepala klan naga. Segera setelah itu, kepala klan membuka pintu aula utama, dan sepertinya menggumamkan sesuatu dengan pelan. Kepala klan, sembuh dalam 1 malam. Kemarin dia masih memar dan bengkak, tapi hari ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ah, Tang, Omi. Sang patriark terkejut, dia tidak menyangka Omi akan berdiri di depan pintunya pagi-pagi sekali. Omi berkata, apa, sangat takut padaku? Tidak, berarti pukulanku tidak cukup kemarin. Omi melotot tajam dan tampak akan melakukannya lagi. 1930. Ah, ada di sana. Pemimpin klan naga tertekan di dalam, dia sangat takut pada Omi. Dia tidak bisa menahannya, yang membiarkannya tidak cocok dengan orang lain. Dan dia takut Omi akan mengalahkannya lagi, jika seluruh klan naga mengetahuinya. Bukankah itu memalukan? Omi berjalan ke aula utama dan bertanya, apakah kamu mendapatkan hasil dari kontes perekrutan pernikahan kemarin dengan Sebastian sekarang? Ah, well, bukankah kamu mengalahkan semua orang itu kemarin? Jadi, kalau begitu, aku sudah menjadi pemenang terakhir. Secara teoritis, ya. Kenapa secara teoritis? Masih ada setengah dewa kemarin dan mereka tidak datang. Jadi saya pikir mereka menyerah untuk sementara. Jadi jika setengah dewa masih tidak datang hari ini, maka Sebastian adalah milikmu. Kata pemimpin klan naga, lebih baik jika mereka tidak datang. Jika mereka datang, kita mungkin harus membunuh beberapa orang lagi hari ini. Kata Omi. Tubuh kepala klan naga bergetar, dan dia sibuk berkata, Saudara Tang, tidak pernah, klan setengah abadi sangat kuat di luar imajinasimu ah. Apakah begitu? Jika kamu membunuh klan setengah abadi, kamu akan melibatkan klan naga kami ah. Kekuatan klan setengah abadi hampir merupakan jumlah dari semua binatang suci ah. Omi mendengus tampak tidak takut sama sekali. Omi berbalik dan berjalan pergi. Kepala klan naga sibuk berkata, jika klan setengah abadi datang hari ini, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Setelah Omi pergi, kepala klan naga menyeka keringat dingin dari dahinya, dan mulutnya mengutuk, sial, bagaimana aku bisa begitu takut padanya, sial, aib bagi naga tuaku. Pada siang hari, seorang anak klan naga datang. Rekan Taois Tang, pemimpin klan kami menyuruhmu untuk segera pergi ke aula utama. Tatapan Omi sedikit dingin, sepertinya klan setengah abadi akhirnya datang hari ini, dan setelah menghabisi klan setengah abadi, putih kecil adalah milik Omi. Apakah Omi membiarkan Xiao Bai menjadi saudara perempuan atau perempuan, itu adalah kebebasan Omi sekarang. Pada saat ini, di aula utama klan naga, seorang pria yang penampilannya sama sekali tidak bisa dibedakan dari manusia di benua selatan ekstrim sedang duduk di aula utama. Pria ini, yang wilayahnya berada di sekitar tahap ke-6 kesengsaraan, bagaimanapun, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan kepala klan naga tidak berani mengatakan bahwa dia telah memenangkan 100%, karena klan setengah abadi memiliki fisik setengah abadi yang alami, dan dagingnya keras, jauh lebih keras daripada klan naga. Pemimpin klan, di mana kecantikan pertama klan naga Anda? Tanya pria setengah abadi itu. Ini akan segera datang. Pemimpin klan naga sedikit bingung dan bertanya, bolehkah saya bertanya, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa seorang pangeran tertentu dari klan setengah abadi Anda juga akan datang? Mengapa Anda tidak melihatnya? Bagaimana pangeran kita bisa punya waktu? Tidak peduli betapa cantiknya dia. Dia hanya seorang wanita naga, lebih rendah dari setengah abadi kita. Jadi dia bahkan tidak dekat dengan menjadi pangeran dari klan setengah abadi kita untuk menikah dengannya. Itu sudah suatu kehormatan bagi klan naga Anda bahwa saya bisa datang. Kata pria klan setengah abadi itu. Kepala klan naga sedikit tidak nyaman di dalam, tapi itu baik-baik saja. Bagaimanapun juga, klan setengah abadi memang satu langkah lebih mulia daripada klan naga. Pemimpin klan naga bertanya, itu, apa statusmu di klan setengah abadi? Sejujurnya, saya adalah seorang jenius muda peringkat 10 besar di klan setengah abadi, jadi Anda harus merasa terhormat. Cepatlah dan keluarkan kecantikan nomor 1 dari klan naga Anda, jika itu benar-benar cantik. Hehehe, saya akan pergi ke istana ini. Apa? Kepala klan naga terkejut, sebuah aula besar muncul untuk sebuah ronde. Terlalu kecil untuk menempatkannya. Kepala klan ini menaruhnya di matanya. Pria klan setengah abadi itu tersenyum jahat, sebenarnya, di dalam,
dia hanya memperlakukan kecantikan pertama klan naga sebagai mainan, sengaja datang untuk bermain, di mana dia benar-benar tulus. Tidak lama kemudian, Omi dan Xiao Bai masuk bersama. Pria klan setengah abadi itu segera berdiri dan menatap Xiao Bai. Teguk. Pria klan setengah abadi itu menelan air liurnya dan berkata, "Ya ampun, ternyata sangat cantik, tidak sebanding dengan semua masalah yang saya alami untuk datang ke sini. Hahaha." Sang patriark sibuk berkata, "Ini adalah wanita paling cantik dalam sejarah klan naga kita." Pria klan setengah abadi mengangguk, "Tidak buruk, aku menyukainya. Dan karena itu sangat indah, aku memutuskan untuk pergi ke istana ini." Pria klan setengah abadi itu memperhatikan saat Sebastian menggosok tangannya, seolah-olah dia tidak sabar untuk naik ke sana dan meraih tubuh Sebastian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi berjalan. Tampar. Omi menamparkan wajah pria setengah abadi itu. Perhatian pria itu tertuju pada Little White dan dia mengira Omi adalah bawahan dari klan naga. Dia bahkan tidak memperhatikan Omi. Tamparan yang tiba-tiba ini membuatnya bingung. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah seolah-olah dia sangat pusing. Tamparan Omi, tetapi berisi beberapa suap nafas bimbo, dan itu membuat pria setengah abadi pusing dengan satu tamparan. "Kamu, siapa kamu?" Pria setengah abadi itu bertanya dengan marah. Omi menamparkan pria itu lagi dan mendengus, "Yang bagus di tempat." Pria itu ditampar untuk kedua kalinya dan jatuh ke belakang beberapa langkah. Cek kamu coba lagi." Tampar. Omi menamparkan keras dan menyeringai, "Coba saja, aku juga ingin mencobamu." "Apa? Tembak aku, kamu?" Pria klan setengah abadi itu sangat marah. "Ah." Omi menamparnya dan berkata, "Kamu sangat ingin." Pria setengah klan abadi ingin meninju Omi, tetapi Omi menyerang lebih dulu dan membuatnya pingsan. Dan untuk beberapa alasan, tamparan Omi sangat keras sehingga seperti badai petir turun, sehingga dia tidak bisa membawanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditampar lagi, sehingga pria klan setengah abadi dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Pemimpin klan naga menonton dengan ketakutan. Dia takut Omi akan menyinggung klan setengah abadi dan memasukkan klan naga ke dalamnya juga. Pria klan setengah abadi berteriak, "Siapa kamu?" Pemimpin klan naga sibuk berkata, "Dia adalah manusia paling menonjol dari benua selatan yang ekstrim. Dia juga datang untuk berpartisipasi dalam kontes perekrutan. Kemarin selusin pemuda dari ras lain semuanya dipukuli olehnya. Awalnya, kami menunggumu tiba hari ini dan kalian berdua akan melakukan sesi sparring. Tapi aku tidak menyangka kamu akan melakukannya segera setelah kamu bertemu. Apa yang dia lakukan padamu saat ini tidak mewakili sikap ras naga. Jangan salahkan ras naga. Klan naga selesai dalam satu tarikan napas keluar dari klan naga terlebih dahulu. Omi mengejar pria itu sepanjang jalan melalui puluhan tamparan, dan setiap kali pria klan setengah abadi mencoba melawan, Omi menamparnya dengan pusing, dan setelah 2 putaran mengelilingi istana, pria klan setengah abadi bahkan tidak menemukan kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, setelah puluhan tamparan, pria klan setengah abadi benar-benar jatuh, tidak mampu berdiri, seluruh wajahnya bengkak menjadi celengan. Ketika pemimpin klan naga melihat ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya kemarin, tubuhnya sedikit gemetar, dan berkata dalam hatinya, "Omi ini terlalu kuat." Jenius muda peringkat 10 besar dari klan setengah abadi, ditampar oleh Omi dengan satu tamparan, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang kekuatannya benar-benar berduri. Bersambung.